Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joyo The Explorer Channel. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak, ini ada mobil yang sangat keren, mobil imut city car kecil ya, Suzuki Swift 2024. Sangat kecil, sangat cocok untuk mobil, bukan mobil keluarga tentunya ya, tapi untuk kerja, untuk aktivitas yang sangat sibuk, ini sangat cocok. Dan yang keren lagi tuh, mobil yang sekeren ini masuk kategori sangat murah ya teman-teman, kalau harganya bener-bener segini. Oke, kita simak seperti apa informasinya. Bikin kaget, mobil baru 105 jutaan sudah rilis. Iritnya kebangetan. Desain sporty, mobil baru dari pabrikan Suzuki ini memiliki desain sporty yang menjadi ciri khasnya, yang mana Suzuki Swift 2024 tetap setia pada desainnya yang bulat. Dengan penggunaan lampu segi 5, grill baru dengan aksen honeycomb, serta bagian bumper baru yang fresh membuat tampilan mobil baru ini semakin ciamik. Jika dilihat dari bagian samping juga oke ya guys. Desain rendah ke tanah, aksen dui warna, side skid, serta velg yang cukup besar sehingga menambah kesan sporty. Sedangkan pada bagian belakangnya menampilkan desain lampu buritan yang minimalis tapi besar, serta teknologi LED yang bikin penampilan makin keren saja gitu. Mobil baru Suzuki Swift 2024 mempunyai dimensi yang lebih kompak daripada generasi sebelumnya. Dengan ukuran 3860 mm, 1695 mm, Swift bakal memiliki proporsi yang pas bagi mobil baru kota yang lincah. Varian mobil baru Suzuki Swift 2024 tersedia dalam pilihan mesin bensin di Indonesia. Hatchback baru dari Suzuki hadir dengan dua varian. Ngomongin masalah spesifikasi, mesin mobil baru Suzuki Swift 2024 ini ditenagai dengan dua pilihan mesin bensin berkapasitas 1198 cc. Swift 2024 ada dengan transmisi otomatis dan manual tergantung dari variannya. Mobil baru Swift 2024 menjadi hatchback 5-seater dengan panjang sekitar kurang lebih 3840 mm, lebar 1695 mm, wheelbase 2450 mm. Spesifikasi: akhirnya setelah cukup lama ditunggu, mobil baru Swift mendarat di kawasan Asia Tenggara. Sayangnya bukan di Indonesia, melainkan di Thailand. Yang menarik karena punya varian bermesin 1,2 liter turbo, Suzuki Swift masuk dalam kategori Eco Car yang pajaknya disubsidi oleh pemerintah. Program Eco Car merupakan inisiatif pemerintah setempat yang mendorong penjualan mobil dengan mesin kecil dan ramah lingkungan. Kalau di kita serupa LCGC kurang lebih. Soal Swift baru, penantang kelas Super Mini, Honda Jazz, Kia Rio, Toyota Yaris, Hyundai i20 ini memang belum dipasarkan di Indonesia. Namun berbagai varian sudah lebih dulu meluncur di beberapa negara seperti India, Inggris, dan sebagainya. Nah, selain model bermesin biasa, Suzuki juga memikirkan para pecinta kecepatan. Buktinya, mereka akan segera merilis Swift Sport generasi terbaru. Tenaganya mencapai 150 HP, sebuah pencapaian tenaga yang cukup bagus untuk sebuah hatchback kecil. Suzuki Swift 2024. Device, alarm mobil dan engine immobilizer dalam hal keamanan. Fitur pendukung kenyamanan dan kemudahan termasuk AC, automatic climate control, ventilasi AC belakang, glove box dengan pendingin, pemanas, power outlet, engine start-stop button. Fitur eksterior termasuk spion lipat elektrik, kaca spion elektrik, lampu sein kaca spion luar, antena elektrik, wiper kaca belakang, diffuser kaca belakang. You don't understand the pain. You don't ever wanna give me wings. Fitur keamanan model mencakup anti-lock braking system, brake assist, EBD atau electronic brake distribution,
pengingat pintu terbuka, crash sensor, kantong udara pengemudi, airbag penumpang depan, airbag samping depan. Slightly confused. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who Suzuki Swift 2024 1.2L AT merupakan varian bensin otomatis dari jajaran Suzuki Swift 2024. Harga Swift 2024 1.2L AT di Indonesia Rp295,69 juta. Tersedia dalam 7 varian dan pilihan warna yaitu Silver Metallic, Burning Red, Mineral Grey, Super Black Pearl. 5 kursi hatchback available at a starting price of Rp295,69 juta. Mobil ini tersedia dalam 7 warna dan otomatis opsi transmisi di Indonesia. Dimensi Swift 2024 adalah 3840 mm L dikali 1695 mm W dikali 1500 mm H. Lebih dari 10 pengguna telah memberikan penilaian untuk Swift 2024 1.2L AT berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan tempat duduk, dan kinerja mesin. Oke teman-teman, ternyata 105 juta itu ya bukan hoax, tapi itu bukan on the road ya. Saat sudah nyampe di pengguna udah 200 sekian juta. 200 berapa tadi ya? Ya seperti itulah otomotif. Dan mungkin ini menjadi bukan kesedihan tapi keprihatinan kita. Nih kita lihat di komentarnya, harga 105 juta itu kalau sampai sini udah 250 juta. Oke, seperti itu. Mending beli SMK, murah meriah, dan yang paling aku suka adalah jika naik mobil SMK tidak kelihatan karena kendaraan khusus dunia gaib. Wah ini. Nah, kemudian ini ya, kalau dari pabriknya itu murah 105 juta, mahal biaya pejabat Indonesia 2 kali lipat lebih dari aslinya, wes macam-macam. Dan itu nggak bisa dipungkiri mas, seperti itu. Terus di channel ini kita juga membahas bahwa kita kalau Indonesia ini mau bikin pabrik otomotif sendiri, ingin mengeluarkan otomotif sendiri seperti yang digulirkan dulu SMK ya. Saya bukan pesimis, tapi nyaris tidak mungkin ya kalau Indonesia kok mau bikin mobil sendiri, karena ini sudah tahun sekian ya, dari sekian kemerdekaan negara-negara lain sudah bisa bikin mobil sendiri, tapi kita nggak bisa. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya kalau bisanya bisa, tapi kayaknya nggak akan buat Indonesia ini yang namanya mobil. Karena gini teman-teman, untuk buat mobil itu luar biasa etos dan biayanya, karena banyak sekali part-part yang harus dibuat, dan itu satu part spare part itu harus ada pabriknya sendiri, kemudian ada part velg ada pabriknya sendiri, kemudian gearbox ada pabriknya sendiri, sistem alternator ada pabriknya sendiri, dan itu untuk mendirikan masing-masing pabrik part spare part itu luar biasa mahalnya. Nah, yang paling memungkinkan itu kalau ada pihak swasta. Kalau ada pihak swasta yang bersedia berkongsi ya, bergotong royong, ada yang mendirikan pabrik spare part A, spare part B, spare part C, terus digabung menjadi pabrik produksi Indonesia, itu bisa. Nah, tapi kalau negara ini yang ingin menciptakan, sangat sulit teman. Saya melihatnya itu seperti mendekati mustahil ya. Ya mustahilnya itu gini, bukan masalah bahan bakunya yang nggak ada, bukan masalah orang-orangnya yang nggak bisa, orang-orangnya bisa, bahan bakunya ada. Tapi gini, orang misalkan menjabat kan cuma 5 tahun, padahal selama 5 tahun itu nggak mungkin bikin itu pabrik itu, sistem itu jadi sampai untuk memproduksi otomotif itu nggak mungkin sampai jadi. Nah kemudian sudah nyambung tahun berikutnya, estafetnya ini belum tentu bisa jalan. Yang pertama, yang kedua, apakah iya orang itu mau, ini yang paling berat, orang itu membangun pabrik sana sini ya, kemudian setelah bangunannya terjadi, terus dia masa jabatannya habis, terus dia tinggalkan pulang melongo, cuman nongkrong melihat saja, itu nggak mungkin orang mau. Menurut saya yang paling berat di situ teman-teman. Jadi
orang menjabat, kemudian dia membuat ya pabrik, sementara di akhir jabatannya dia harus ganti, dilanjutkan orang lain yang menikmati orang lain. Nanti dia lanjut 5 tahun berikutnya, misalkan ada estafetnya ya, entah jadinya meningkatnya seberapa, dia harus meninggalkan. Ini hanya jiwa pahlawan yang mampu melaksanakannya. Sementara kita tahu kan, nggak ada lah yang bisa mampu segitu gitu. Untuk pejabat-pejabat zaman sekarang, kita belum bisa melihat yang sampai segitu itu. Misalkan bangun pabrik, setelah itu pabrik terus akan dikelola oleh negara, terus kita pergi, itu nggak masuk lah orang-orang kita tuh sampai sana gitu ya. Itu logika yang paling membuat kita seperti tidak mungkin membuat mobil sendiri gitu. Pada closingnya, dengan segala kepesimisan ini ya kita doakan semoga adalah nanti yang muncul orang-orang pahlawan otomotif ya, yang bener-bener dia mau bikin, bener-bener pengen punya marwah kayak sepak bola kita saat ini. Kita bener-bener bisa ikut ke kejuaraan Piala Dunia. Ada orang yang bener-bener ingin mengangkat marwah Indonesia, harga di Indonesia bener-bener digenjot sepak bolanya. Di otomotif pun harapannya nanti ada orang yang seperti itu, walaupun kita pesimis tapi tetap berdoa dan berharap. Oke teman-teman, ikuti terus Joyo The Explorer Channel. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.